Ya oke guys, kalau tadi kita bandingin dengan hybrid, kali ini kita bandingin dengan mobil listrik. Apakah mobil listrik itu beneran hemat? Ternyata nggak juga guys kalau kita hitung-hitung ya. Nah, kebanyakan reviewer mobil itu hanya membahas membandingkan apple to apple gini guys, mobil listrik dengan mobil bensin. Ini nggak fair. Karena kalau misalnya kita bandingin nih ya, Wuling dengan Honda City hatchback. Konsumsi listrik Wuling itu kalau saya browsing 11,24, konsumsi BBM Honda City hatchback 13,6. Harga 1 kWh itu di 2200 ya. Karena kalau mau ngecas listrik tuh harus yang 2200 listrik rumahnya. Itu 1400. Ini anggaplah Honda City hatchback bisa minum Pertalite itu 10.000. Masih jarak tempuh saya itu 1200 guys per bulan. Ini beneran real ya. Saya itu 1200 per bulan. Sama nih jarak tempuh 1200. Nah, kalau pakai Wuling itu jumlah listriknya 107 kWh per bulan. Kalau pakai Honda City hatchback itu 88. Nah, di sini kalian baru bisa ngeliat, hemat banget ya pakai mobil listrik. Sebulan cuma 154. Kalau pakai mobil bensin 882.000, hemat banget ya. Sehingga selisihnya itu 728.000 sebulan. Dan asumsi baterai Wuling itu garansinya 8 tahun. Jadi selama 8 tahun kita bisa menghemat hampir 70 juta nih guys. Nah, tinggal nanti harga baterai Wulingnya berapa nih. Apakah di bawah ini atau di atas ini? Kalau di bawah ini untung, kalau di atas ini kita rugi. Tapi ini nggak fair teman-teman. Kenapa nggak fair? Karena dia membandingkan antara listrik dan bensin. Ini nggak fair. Kenapa saya bilang nggak fair? Karena untuk saat ini, orang yang beli mobil listrik itu sudah pasti punya mobil bensin. Nggak mungkin dia punya mobil listrik satu-satunya di rumah. Karena mobil listrik belum bisa dipakai keluar kota, teman-teman. Casan mobil listrik itu belum tersebar kemana-mana. Jadi, sudah pasti dia sudah punya mobil bensin sebelumnya, gitu ya. Jadi, orang beli mobil listrik nih kenapa? Ya mungkin misalnya udah punya mobil bensin di rumah kan, udah punya Innova gitu ya. Mau beliin istri mobil lah buat nganter jemput anak, ya udah beliin mobil listrik gitu kan. Kan itu sebenarnya untuk mobil kedua. Mobil listrik itu adalah mobil kedua guys, gak bisa dijadikan untuk mobil pertama. Nah seperti itu kasusnya, jadi harus punya dua mobil gitu ya teman-teman ya. Nah contoh nih sekarang, ini kasus real nih, kasus real saya nih teman-teman. Saya sebulan itu 1200 km. 1200 km tuh saya rutin guys, satu bulan sekali tuh minimal saya pasti bolak-balik Palembang Bengkulu. Palembang Bengkulu itu kalau PP jaraknya 920 km. Nah, untuk dalam kota tuh tentu dalam kota Palembang ya, saya muter-muter di kota Palembang dan muter-muter di kota Bengkulu, itu kurang lebih 280. Ini pergi ke pasar, jemput anak, ke mall gitu ya, dalam kota lah itu 280. Sehingga kalau ditotal 1200. Nah, apakah mungkin saya pakai Wuling untuk keluar kota Palembang Bengkulu? Kan nggak mungkin toh. Saya cuma bisa pakai Wuling REV ketika dalam kota aja, kan gitu kan. Dan dalam kota pun cuma dalam kota Palembang aja, karena saya domisili di Palembang. Nggak mungkin Wulingnya saya bawa ke Bengkulu juga, kan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya nggak mungkin gitu loh kan, saya tinggal di Palembang, jadi Wulingnya kan pasti di Palembang gitu. Ya udahlah kita anggaplah 280, padahal aslinya dalam kota Bengkulu saya pasti pakai mobil bensin gitu kan. Jadi anggaplah Wuling itu hanya saya pakai di kota Palembang dengan jarak 280 km. Nah, kebetulan saya ada satu mobil nih memang. Satu mobil ini adalah Mitsubishi Eclipse Cross, nih mobil bensin nih guys. Nah, kalau saya beli Wuling ya, kalau saya beli Wuling otomatis saya harus keluar kota Palembang Bengkulu pakai Mitsubishi Eclipse Cross. Konsumsi BBM-nya segini, biaya pertamaknya segini, jarak tempuhnya 920 ini ya. Karena kan saya luar kota nih, saya cuma pakai di luar kota misalnya, saya cuma pakai sebulan sekali untuk keluar kota jaraknya 920. Saya keluar bensin 80 liter dengan biaya per bulan mobil bensin 1,1. Gitu ya teman-teman ya, mobil bensin 1,1. Sedangkan istri saya pura-puranya saya beliin Wuling buat ngantar jemput anak sekolah. Nah, tentu itu kan ini ya, jarak per bulan di dalam kota kan 280. Nah, sehingga biaya mobil istri saya yang Wuling itu hanya 35.000 sebulan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus apakah worth it saya beli Wuling? Anggaplah saya misalnya mau beliin istri saya Honda City hatchback misalnya dengan harga kurang lebih sama.
Nah, ini kan mobil kedua nih kan, jatuhnya kan mobil kedua nih. Jadi pilihan mobil kedua sebenarnya. Mobil kedua saya mau beli Wuling atau mau beli Honda City Hatchback gitu ya. Dengan asumsi harus ada mobil pertama dong. Ini mobil pertama nih yang ini nih. Nah, kalau pakai Honda City Hatchback, biaya per bulan dengan 280 kilo sebulan gitu, itu 205.000 teman-teman. Nah, wah jauh ya selisihnya mobil keduanya antara kalau misalnya saya beli Honda City Hatchback atau saya beli Wuling. Nah, ini selisihnya 169.000 guys sebulan gitu ya. Tapi kalian harus ingat teman-teman, kita nggak bisa ngitung ini aja. Kita harus ngitung ini gitu ya. Karena saya ada kebutuhan untuk keluar kota. Sehingga pengeluaran per bulan itu harus ditambahkan teman-teman. Harus ditambahkan antara pengeluaran Eclipse Cross untuk keluar kota 1,1 ditambah pengeluaran dalam kota 35.000. Nah, hasilnya ini 1,1 juta. Dan kita bandingkan misalnya pengeluaran luar kota saya itu tetap 1,1 juta nih karena pakai Eclipse Cross. Dan pengeluaran mobil istri saya kalau misalnya pakai Honda City Hatchback itu 205.000. Jadi pengeluaran saya sebulan 1,3 untuk bensin. Nah, sekarang kalian lihat nih selisihnya. Selisihnya itu antara saya punya mobil Eclipse plus Wuling atau Eclipse plus Honda City Hatchback itu sebulan cuman selisih 169.000 guys. Kan nggak worth it kan? Cuman 169.000. Nah, asumsi pakai 8 tahun. Ya udah tinggal kaliin aja kan 169.000 kali 12 bulan dikali 8 tahun. Selisihnya cuma 16,3 juta. Nah, sekarang harga baterai Wuling berapa dalam 8 tahun? Di atas 16 juta atau di bawah 16 juta. Nah, jadi ini agak salah persepsi ya yang teman-teman reviewer suka sampaikan. Teman-teman reviewer tuh suka menyampaikan ini aja teman-teman. Yang mereka sampaikan tuh cuman perbandingan apple to apple kayak gini. Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa kalian bandingin gini doang. Karena pasti hemat listrik. Tapi kalian harus pikir, kita harus punya mobil utama guys. Nah, ini yang nggak dihitung sama teman-teman reviewer mobil ketika mereview mobil listrik. Nah, padahal kan realnya kita tetap pakai mobil bensin dong untuk keluar kota. Mobil listrik kan hanya dipakai di dalam kota. Dan setelah dihitung-hitung untuk penggunaan saya ya, kebutuhan saya seperti ini, ya sebenarnya nggak worth it amat guys beli Wuling REV gitu loh untuk mobil kedua. Ya seperti itulah guys, karena selisihnya nggak terlalu jauh ya. Tuh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Semoga kalian bisa, ya ini hitung-hitungan real teman-teman. Hitung-hitungan real di saya, di keluarga saya seperti ini kira-kira. Dengan kebutuhan seperti ini. Kecuali nih. Kalau misalnya kalian tidak rutin keluar kota. Misalnya tidak rutin keluar kota. Jadi keluar kota mungkin 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali ya mungkin bisa lebih hemat juga. Tapi kalau untuk kebutuhan saya, yang keluar kota 1 kali sebulan ya ini dengan hitung-hitungan seperti ini nggak terlalu worth it teman-teman gitu ya. Oke, mungkin kalian nanya ngapain bolak-balik Palembang Bengkulu 1 kali sebulan nih. Gini guys, banyak orang-orang yang bekerja itu jauh dari keluarganya. Bahkan teman-teman saya ada yang 1 minggu sekali itu keluar kota naik mobil gitu. Ada yang 2 minggu sekali keluar kota naik mobil untuk balik ngeliatin keluarganya. Kan zaman sekarang banyak orang kerja jauh dari keluarga kan. Nah, inilah hitung-hitungannya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya dengan kebutuhan saya pribadi, beli mobil listrik nggak terlalu hemat guys. Itu ya. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, dan jangan lupa teman-teman, ini ada satu faktor lagi yang saya lupa hitung, adalah biaya masang listrik. Nah, biaya tambah daya. Nah, ini penting nih biaya tambah daya. Biaya tambah daya ini bervariasi. Misalnya kalian mau pasang colokan baru gitu ya, nih paling nggak berapa juta gitu, misalnya 6 juta kan. Tuh, berarti harus ditambah 6 juta lagi nih guys. Biaya ininya, biaya harga ini nih. Nih harga Wuling ini ditambah juga, ini kan harga mobil. Tentu kalian harus tambah daya dong atau bikin colokan baru. Nah, ini harganya ditambahin ke sini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih.